Selamat malam teman-teman OMK yang terkasih. Ada satu kisah menarik dan menggetarkan hati banyak orang tentang Paulus Santo Yohanes Paulus II. Suatu waktu ia ditembak oleh seorang pemuda bernama Muhammad Ali Akda. Penembakan itu membuat Paulus mengalami luka yang cukup serius. Paulus segera dihantar menggunakan mobil ambulans ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Bapak Paulus mengatakan kepada seorang petugas bahwa ia akan mengampuni pelakunya. Padahal pada waktu itu ia masih dalam kondisi yang terluka. Setelah sembuh, ia bahkan pergi untuk menemui pemuda itu di penjara. Mereka pun bertemu dan Paulus menepati perkataannya, mengampuninya di depan umum. Satu hal menarik lainnya bahwa setelah Paulus mengampuni dia, ia lalu bertobat dan bersama dengan keluarganya masuk Katolik. Teman-teman OMK yang terkasih, orang menyatakan bahwa memaafkan itu mudah diucapkan dan diberikan. Namun, haruslah kita ingat bahwa memaafkan bukan berarti mengampuni. Ada beda antara memaafkan dan mengampuni. Memaafkan bisa jadi dilakukan seseorang karena orang itu sudah terlalu malas atau lelah berurusan dengan masalah yang itu-itu saja, atau dengan orang yang sama. Bisa juga memaafkan itu dilakukan saat seseorang sudah berada pada titik jenuh dan tidak tahu lagi harus berbuat apa selain memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Jadi, bisa dibilang maaf itu bukan pur panggilan hati seseorang, melainkan banyak faktor yang mengikutinya. Sedangkan tindakan mengampuni adalah tindakan di mana kita sudah bisa melupakan, merelakan, mengikhlaskan kesalahan orang lain terhadap kita dan tidak akan pernah mengikutnya kembali. Mengampuni dilakukan seseorang dengan sadar, tanpa paksaan orang mengampuni karena mereka mau, bukan sekedar karena sudah lelah atau tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu, mengampuni membutuhkan kesadaran dan keikhlasan serta ketulusan hati. Teman-teman OMK yang terkasih, hari ini Injil Lukas berbicara tentang Yesus yang memberikan nasihat kepada para muridnya. Pemberian nasihat dari Yesus ini merupakan peristiwa yang penting sebab mencakup panggilan para rasul untuk melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Dalam Injil sendiri, Lukas sampai 2 kali menyebutkan bahwa Yesus menasihati para muridnya untuk mengampuni saudara yang berbuat dosa dan salah kepada mereka. Sehingga Yesus memberikan perhatian yang khusus dan serius dalam nasihatnya kepada para rasul yang akan diutus. Pengulangan nasihat yang disampaikan oleh Yesus hendak mengatakan bahwa pengampunan itu penting. Pengampunan itu diberikan bukan hanya ketika ada tindakan keliru oleh orang lain yang merugikan diri kita, melainkan karena dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, pengampunan dari kita amatlah berarti bagi sesama. Dalam artian ini, pengampunan bukan pertama-tama untuk mencari mana yang benar atau kita mau menonjolkan diri kita,
Tetapi kita ingin berlaku adil dan sesuai dengan kehendak Yesus bagi kita. Satu hal yang terkadang menjadi sulit adalah ada orang tertentu yang tidak mau mengampuni. Misalnya karena merasa diri paling benar, atau karena tidak mau dipersilakan. Yesus tentu tidak menghendaki tindakan yang demikian. Oleh karena itu, perlu membangun budaya baru di mana pengampunan menjadi syarat utamanya. Secara manusiawi rasa benci itu pasti ada dalam diri kita ketika menghadapi situasi yang demikian, teman-teman UMK yang terkasih. Namun Yesus sendiri berkata, jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Hal ini mau menunjukkan bahwa sekalipun ia berlaku dan melakukan kesalahan yang besar apapun, jika ia menyesal, ampunilah dia. Meskipun peluang untuk membenci kesalahan masih ada, tetapi alangkah lebih baik dan benar jika kita tidak membenci pribadinya. Inilah yang dikehendaki Yesus bagi kita. Sebuah pengampunan yang menghantar kita untuk semakin menghargai sesama. Teman-teman UMK yang terkasih, tindakan pengampunan yang kita lakukan juga memiliki aspek lain. Sebab pengampunan berarti kita melihat kesalahan orang lain dan berani menyatakan apa yang salah. Dan kita menunjukkan mana yang benar dan pantas dilakukan olehnya. Atas cara demikian, kita lalu dapat mengerti bahwa pengampunan itu istimewa. Mengampuni juga berarti kita menunjukkan kepekaan, kepedulian, kecintaan pada sesama dan tidak membiarkan dia begitu saja. Dalam arti tertentu, kita sebagai orang muda Katolik tidak hanya menolong diri kita untuk sampai pada jalan keselamatan, tetapi kita juga menolong sesama kita melalui tindakan yang benar kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini melalui Injil Lukas, Yesus hendak menyadarkan kita akan pentingnya mengampuni sesama kita. Meski kita menghadapi sesama kita yang acap kali melakukan kesalahan berkali-kali, kita diajak sebagai orang muda Katolik agar tidak pernah bosan untuk mengampuni. Mari dengan penuh kasih kita merangkul dan berani mengampuni orang lain dengan keikhlasan dan ketulusan. Sebetulnya dengan berlaku demikian, kita telah membuka peluang bagi orang untuk dapat sampai pada jalan keselamatan. Semoga demikian.